Baik, saya coba rinci memberi penjelasan tentang beberapa proses yang dikerjakan pada manajemen waktu proyek, yaitu yang pertama mendefinisikan aktivitas. Oke, kita lihat dulu bahwa mendefinisikan aktivitas adalah mengidentifikasi aktivitas spesifik yang harus dikerjakan oleh anggota tim proyek dan stakeholders untuk menghasilkan the project deliverables. Jadi kita lihat misal sebagai contoh proyek penggantian komputer kantor sebagaimana kita gunakan pada contoh sebelumnya. Oke, kita akan melihat bahwa di sini ada banyak sekali aktivitas. Sejak perencanaan, pelaksanaan, kemudian penutupan. Di pelaksanaan ada sekian banyak aktivitas, mengambil komputer, menyiapkan komputer pengganti, memasang komputer pengganti, melaksanakan pelatihan off-site. Oke, jadi di sini ada banyak aktivitas. Ya. Kemudian mengapa kita perlu mendefinisikan aktivitas? Oke, konteksnya adalah kita berada di sebuah tim. Yang harus diingat adalah bahwa kita berada di sebuah tim. Oke, tim proyek. Kita berada pada sebuah tim proyek. Artinya bisa jadi yang merencanakan, yang membuat rencana proyek berbeda dengan yang melaksanakan proyek. Oke. Demikian juga bahwa dokumen rencana proyek yang diantaranya berupa WBS, itu nanti akan dijadikan rujukan, jadikan acuan dari semua anggota tim ketika mengerjakan proyek. Menjadi rujukan dalam mengerjakan proyek atau mengerjakan aktivitas-aktivitas proyek. Jadi rujukannya itu. Nah, kita coba lihat sekarang. Karena bisa jadi pertama berbeda antara yang menyusun dengan yang mengerjakan, kemudian dan karena WBS menjadi rujukan, maka setiap aktivitas harus bisa dipahami secara spesifik. Jadi setiap aktivitas harus dipahami oleh semua anggota tim proyek, khususnya yang melaksanakan proyek, bahwa pemahamannya itu sama dengan yang merencanakan, yang menyusun WBS tadi, atau sama dengan anggota tim yang lain. Jadi punya pemahaman yang sama tentang suatu aktivitas secara spesifik, punya pemahaman spesifik yang sama. Baik, jadi misalnya saja saya beri contoh. Di sini ada aktivitas apa yang dimaksud dengan melepas komputer? Melepas komputer. Oke. Melepas komputer itu bisa dipahami sebagai kegiatan melepas komputer dari colokan, misalnya saja, colokan listriknya, dari kabel-kabel yang menancap di komputer tadi dan menancap di stop kontak misalnya saja, atau kalau itu RJ45 ya dilepas dari colokan RJ45 misalnya saja. Oke, tetapi bisa jadi pengertian melepas itu tidak hanya itu. Bisa jadi melepas dan kemudian membawa ke tempat yang berbeda atau ke tempat penyimpanan. Nah, di sini yang dimaksud melepas itu apa? Itu harus dijelaskan supaya tidak terjadi perbedaan, yaitu itu tadi. Apakah sekedar melepas
kabel-kabel yang ada di komputer. Oke. Kemudian nanti yang membawa itu ada sendiri, jadi melepas ada sendiri, yang membawa ada sendiri, ataukah melepas sekaligus membawa. Oke, yang ada di komputer dan membawa ke ruang TI misalnya saja, karena mengerjakan TI. Oke. Jadi ada dua kemungkinan ini. Nah, ini harus jelas dulu apa yang dimaksud dengan melepas komputer. Karena bisa jadi nanti kalau pemahamannya yang satu memahaminya sebagai melepas kabel dari yang ada di komputer, tapi komputernya tetap ada di tempatnya pegawai yang ada di kantor itu, sudah ditinggal, yang penting sudah lepas begitu saja. Mungkin yang mengerjakan tadi berpikiran bahwa yang membawa itu orang yang berbeda, anggota tim yang berbeda. Tetapi ada juga kemungkinan pemahamannya adalah melepas kabel yang ada di komputer dan sekaligus membawanya keluar dari ruangan kantor tadi dan dibawa ke ruang TI. Ya. Karena ada dua kemungkinan, maka aktivitas melepas komputer harus diberi penjelasan. Oke, apa yang dimaksud dengan melepas komputer? Jadi ini harus diberi penjelasan. Oke, supaya tidak timbul perbedaan. Oke, kemudian juga ada aktivitas yang lain. Oke, penjelasan-penjelasan ini ditabulasi. Oke, penjelasan-penjelasan ini ditabulasi. Nah, tabulasinya seperti apa? Bisa jadi ya, tabulasinya. Saya coba aja di sini saja. Oke, di sini ada nama, identifier, deskripsi ringkas. Nah, jadi tiga kolom ya, atau nomor dulu. Saya cobanya di nomor. Oke, kemudian nama aktivitas. Dan identifier, nomor identifikasi, dan yang deskripsi ringkas, deskripsi. Sehingga bisa saja melepas tadi itu, jadi melepas komputer, bisa saja, misalnya nomornya 981 misalnya, bisa saja adalah melepas kabel-kabel yang tertancap di komputer dan atau tertancap di stop kontak listrik misalnya saja. Ini melepas tadi itu dan seterusnya tadi itu. Jadi yang bisa jadi yang ini. Nah, mana yang benar? Tidak ada urusan dengan benar salah ini. Jadi yang paling penting adalah pemahaman yang sama. Jadi setiap aktivitas dipahami sama oleh semua anggota tim proyek. Nah, selama pemahamannya sama, bisa jadi pada deskripsi penjelasan itu tidak diperlukan. Ya, definisi atau deskripsi dari aktiviti tadi tidak diperlukan kalau semuanya paham betul apa yang paham betul dan sama pemahamannya. Oke, itu kemudian ini nanti nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Itu yang dikerjakan. Oke. Kemudian
Yang juga harus dipahami untuk setiap aktivitas, jadi setiap kali kita mendefinisikan aktivitas, kita harus juga memahami atribut aktivitas. Oke? Atribut aktivitas, hal apa saja yang melekat pada suatu aktivitas. Oke? Atribut aktivitas itu bisa atribut aktivitas. Tadi dia ada kemungkinannya, ada banyak sekali kemungkinannya. Ya bukan kemungkinan, atributnya dari suatu aktivitas. Ya. Oke, bisa jadi suatu aktivitas itu ada pendahulunya. Aktivitas melepas komputer itu pendahulunya apa? Aktivitas yang mendahului apa? Kemudian ada aktivitas pelanjut. Nah, ini yang juga penting. Aktivitas melepas komputer yang menjadi aktivitas pelanjutnya apa? Apakah mengangkat komputer ke ruangnya TI ataukah meletakkan begitu saja di ruang TI dengan konsekuensi yang berbeda. Kemudian atribut yang lain adalah hubungan logis antara aktivitas, kemudian leads dan lag. Leads itu adalah waktu sebelum mulai pekerjaan, kemudian lag itu keterlambatan, kemudian kebutuhan sumber daya, leads dan lag nanti dibesarkan secara khusus, kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mengerjakan aktivitas itu apa, kendala, kemungkinan kendala, kemudian waktu yang ditetapkan, dan asumsi-asumsi. Nah, ini ada baiknya dituliskan di setiap mendefinisikan aktivitas, ya, tabulasi definisi aktivitas. Oke, sedemikian rupa sehingga semua anggota tim tahu persis apa yang dikerjakan atau setidaknya tidak ada perbedaan. Atau kalau itu aktivitasnya banyak, maka ini menjadi referensi. Jadi referensi atau rujukan apa aktivitas yang mendahului. Misalnya saja melepas komputer itu aktivitas yang mendahului adalah persetujuan atau komunikasi dengan pengguna komputer. Jadi pegawainya itu pengguna komputer. Kemudian aktivitas selanjutnya, nah ini apa, tergantung pada saat mendefinisikan aktivitas melepas komputer itu apa. Kalau melepas kabel yang ada di komputer, titik, itu yang dimaksud melepas komputer, maka aktivitas selanjutnya adalah bisa jadi memindahkan komputer dari ruangan pegawai ke ruangan TI. Jadi bisa jadi seperti itu. Nah, detail dari atribut ini penting sekali ya. Jadi ini bisa dipakai sebagai bahan dalam menuliskan deskripsi dari aktivitas. Jadi menuliskan atribut itu harus detail, detail sehingga punya jadi harus detail ya. Jadi punya tim punya pemahaman yang sama terhadap aktivitas tadi. Ya, sehingga tidak terjadi kebingungan pada saat pelaksanaan. Oke, itu atribut aktivitas. Nah, seringkali rangkaian aktivitas itu perlu dimonitor perkembangannya. Ya, selesai tidaknya, sesuai waktu ataukah tidak, atau bagaimana caranya supaya kita bisa mengendalikan jadwal. Maka salah satunya adalah dengan menggunakan milestone. Milestone itu adalah aktivitas yang tidak memerlukan waktu. Tentu saja ini sifatnya konseptual, jadi ya, semacam tanda. Milestone itu tanda, begitu saja. Tanda apa yang menjadi tanda serangkaian aktivitas itu sudah dikerjakan atau sudah diselesaikan, atau semacam tanda yang menunjukkan seberapa jauh aktivitas diselesaikan. Seberapa jauh aktivitas diselesaikan. Ini penting sekali untuk keperluan monitoring. Jadi
kalau serangkaian aktivitas, oke, saya kembali lagi ke jadi kalau serangkaian aktivitas, milestone-nya mana tadi aktivitas? Oh ini. Milestone itu menjadi tanda. Jadi misalkan menyiapkan komputer pengganti. Menyiapkan komputer pengganti terdiri atas menerima hardware software dari vendor, memeriksa hardware, memasang software, menguji komputer yang sudah terinstall dengan OS atau software. Nah, itu tandanya, tanda menyiapkan komputer pengganti itu sudah selesai, itu apa? Tanda itulah yang kita sebut sebagai milestone. Oke. Tanda itu yang kita sebut sebagai milestone. Milestone bisa jadi suatu produk, selesainya suatu produk dari suatu proyek atau fase proyek, bisa juga berupa tanda tangan persetujuan dari pengguna. Jadi bisa jadi berupa dokumen. Oke, milestone itu bisa jadi berupa dokumen. Artinya, misalnya kita berkaitan dengan proyek yang melibatkan tenaga fisik, kemudian perlu sebuah tanda untuk memeriksa apakah aktivitas tadi itu sudah selesai atau belum. Nah, salah satunya adalah membuat milestone, meletakkan milestone di ujung dari aktivitas, di ujung dari serangkaian aktivitas. Oke, itu kira-kira nanti ini milestone ada tanda sendiri. Kita akan lihat nanti kalau sudah masuk ke software project. Jadi nanti di sana kita akan coba tunjukkan tanda-tandanya seperti apa. Oke, milestone ini penting sekali, amat sangat penting, jadi perlu dipelajari. Saya kira itu, terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.